dengan saya Rara Tanju, dan kali ini kita memiliki program terbaru yaitu podcast spesial tentang UMKM. Nah, teman-teman semua bisa langsung bantu kita ya untuk mendukung acara kita, program terbaru kita dengan cara klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nih di komen juga, serta bisa langsung share video-video kita agar kita bisa selalu memberikan informasi-informasi yang menarik untuk kamu semua tentang UMKM, dan pastinya memberikan video-video yang bermanfaat dan berwawasan juga untuk teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pelaku UMKM yang memiliki usaha yang unik dan pastinya seru banget untuk kita ajakin ngobrol ya. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ngobrol pada acara kita hari ini, kita langsung lihat saja, kita simak cuplikan video berikut ini. Check it out. Sudah bilang ya, kita mau ngobrol-ngobrol dengan seseorang pelaku UMKM yang unik banget, yang pastinya enak kita obrolin nih untuk pagi hari ini. Boleh kasih tepuk tangan spesial dong untuk Mas Dedi Irianto. Boleh kasih tepuk tangan. Dimana memang seorang Mas Dedi ini adalah pelaku UMKM sejati kalau Rara bilang ya. Saya ya. Dan memang inovasi terus kreativitasnya memang sangat digali banget ya untuk membuat suatu UMKM nih kali ini Mas Dedi. Nah, boleh dong diceritain gimana sih mulainya nih, asal mula menjadi seorang pelaku UMKM di usaha ini? Mungkin kita berawal dari kondisi yang saat ini juga masih berlangsung, kondisi pandemi, dimana saat itu kebetulan kalau kita cerita dari awal, kita sudah berusaha untuk melakukan berbagai macam usaha dari semenjak kuliner, maksudnya dari kuliner dan sebagainya. Dan semuanya di masa pandemi itu kondisinya kita sama-sama tahu susah, sampai kita benar-benar dalam posisi zero, artinya apalagi yang harus kita perbuat. Terbesit waktu itu kita, saya kebetulan dengan partner saya, Dr. Mas Eka namanya, kita berbincang-bincang apa sih yang akan kita lakukan lagi nih untuk mengatasi kondisi yang sedang berlangsung. Terbesitlah kita mencari produk yang memang bisa masuk di segala kalangan, baik itu umur dari dewasa, anak-anak sampai orang tua. Berbekal dari saya dulu adalah bisa dikatakan pernah sebagai pengrajin boneka. Pengrajin boneka, wow. Tapi juga rumit karena boneka kan kondisinya juga terbentuk lagi di masalah pembuatan dari boneka itu sendiri. Kita mencari yang simple tapi menarik. Salah satunya akhirnya Tapi ngomong-ngomong, kenapa terpikir nih ya, yaudahlah kita bikin usaha ini aja nih bersama sang partner nih, si Mas Eka ini gitu ya. Langsung terpikir, yaudahlah kita patenkan aja, kita buat usaha ini. Itu kenapa mikirnya kayak gitu? Waktu itu hanya iseng aja, awalnya iseng. Karena kita bikin produk bantal. Ngobrol-ngobrol, apa sih nama produknya ini? Gitu kan. Berdua sudah termasuk orang yang termasuk berumur. Maka kita jangan berumur dong, senior gitu. Jadi bikin aja nama Baba. Nah itulah awal mulanya. Sebenarnya nama Baba itu terbentuk hanya karena keisengan. Hanya filosofinya karena kita sama-sama ya udah kita jalanin. Ternyata alhamdulillah seiring
sejalan produk ini bisa diterima dari beberapa kalangan masyarakat. Oke. Nah, tapi kalau ngomong Baba Pillow ya. Baba Pillow ini terbentuk mungkin tadi Mas Dedi udah bilang ya dengan modal yang mungkin kita pikir bla 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 gitu ya. Boleh dong dikasih cerita nih. Kira-kira awalnya modalnya berapa? Gitu. Sebenarnya modal ini kenapa kita berusaha untuk bikin produk bantal ini, karena kita lihat bahwa modalnya itu tidak seberapa besar. Apalagi kita sudah berpartner dengan yang kita gunakan ini, bantal ini. Contohnya ini bahannya YLVO. Kita bisa dapat di pasaran dengan harga yang cukup murah. Terus di dalamnya juga dapur juga tidak terlalu mahal. Dengan penjahitan kita sudah menjadi sering kita berpartner, kebetulan juga di UMKM juga. Jadi kalau kita lihat secara produksi sih nilainya tidak terlalu besar. Kalau untuk modal relatif lah. Dengan modal yang sekian ratus ribu atau sekian puluh juta. Nggak sampai. Satu bantal itu mungkin hanya bermodalkan di bawah 100.000. Di bawah 100.000? Yes. Wow, luar biasa. Ya itu makanya kita coba kembangkan dengan bermodal seperti itu kita bisa jual berapa. Nah harga jual itu sendiri kan tergantung. Nanti mungkin kita bisa bahas dari Bisa diinginkan, tingkat kesulitan seperti apa, terus variasi dari bantal itu seperti apa. Dan ini berarti bisa custom ya? Bisa custom. Jadi permintaan dari customer kita bisa penuhi. Luar biasa sekali. Nah, tapi di sini Mas Dedi kita tahu ya, di mana era pandemi kita belum usai nih ya kan. Benar-benar kita lihat yang tadinya kita sudah bisa bergerak dengan bebas lagi, ternyata ada penguncian lagi nih ya kan. Entah mungkin lockdown lagi, entah mungkin PSBB dan yang lain-lainnya lah gitu ya. Tapi gimana nih cara untuk mempertahankan dan bisa untuk tetap mengembangkan usaha ini di masa pandemi? Kalau saya lihat sih agak susah ya. Karena kita tahu dengan masa pandemi seperti ini, ya semua dari perekonomian agak sedikit menurun dari tingkat pendapatan dan sebagainya. Jadi untuk mempertahankan ini, saya coba dengan cara memotivasi diri kita sendiri bagaimana tetap bertahan dengan cara menjaga kualitas. Yang kedua dengan coba kita mempromosikan terus, kita memperkenalkan terus. Dan saya punya keyakinan bahwa bantal ini adalah sesuatu yang menjadi sifatnya agak premier karena bisa menjadi kebutuhan. Ya dia bisa buat apa aja. Makanya kenapa ya kita memilih produk bantal, kembali lagi ke belakang, bahwa bantal ini bisa digunakan sebagai apa? Bisa buat tidur, bisa menjadi sebuah hiasan, bisa jadi ya anak-anak untuk bermain seperti itu. Dan banyak turunan-turunan juga produk dari bantal yang coba kita buat menjadi suatu aksesoris seperti untuk tempat handphone, gantungan kunci dan sebagainya. Yang pasti kita terus berinovasi gitu ya. Artinya bahwa jangan diidentifikasikan bahwa bantal itu hanya untuk tidur. Bukan hanya untuk sebagai bantal sofa seperti ini, tapi bisa jadi untuk jadi turunan produk-produk yang lain yang fungsinya bisa menjadi lain. Oke deh kalau gitu. Nah, tapi kalau dibilang masalah tentang target pemasaran nih, kira-kira target pemasarannya yang ditujukan kepada siapa nih kira-kira nih Mas? Sebenarnya awal mulanya target pemasaran kita hanya ke end user, hanya kepada pemakai. Misalkan Mbak Rara nih, aduh saya butuh buat sofa, buat tidur, buat apa tadi. Untuk pengembangan itu kita kembali lagi saya Mama Seka bagaimana ya untuk membangun pemasaran. Berbasis kita tuh dari online, artinya banyak juga pemasaran dari online. Ya kita alhamdulillah udah sampai ke India, udah itu tetapi masih dalam bentuk perorangan. Yang kita harapkan ke depan adalah bahwa kita bisa mengembangkan itu masuk ke corporate, terus ke bagian instansi sebagai software sebagai apa itu yang kita kembangkan. Bahkan mungkin kita lagi memikirkan bagaimana kita bisa menjual sampai ke luar negeri.
Ini yang coba kita Wih, kembangkan. luar biasa ya. Seperti itu. Oke. Jadi produk-produknya juga cukup variasi ya kalau menurut saya. Hmm. Jadi dari ya, buat teman-teman sekalian mungkin yang sebagai yang banyak juga berusaha untuk di produk yang sama, juga kita bisa saling share nantinya. Apa sih dengan kesulitan kita? Tapi ngomong-ngomong Rara langsung kepikir gini loh, oh iya ya kalau seandainya merit tuh bisa buat jadi souvenir untuk nikahan. Oh iya, Bisa ya? bisa. Karena sebelumnya kita tahu paling cuma gunting kuku, sendok nasi gitu kan. Kita sudah juga ya, ada contoh-contohnya kita mungkin yang agak souvenir untuk pernikahan juga bisa. Untuk biasanya kalau orang bilang apa, bantal couple ya. Oh Nah, iya, seperti itu ya. benar-benar. Yang kisah kayak romantis Betul. gambar-gambarnya, konsep-konsepnya itu bisa Ya, karena memang kita bisa bilang dari produksinya Bapak Bilo ini bisa custom ya, tergantung dari kesukaan si customer nih mintanya gimana. Tapi kalau untuk produksi setiap bulannya nih, kuantitinya kira-kira berapa banyak nih Mas dalam satu bulan memproduksi Bapak Bilo? Awal mulanya sih kita untuk produksi itu udah bisa mencapai lebih lah dari ratusan. Wih, luar biasa. Tapi Ya. dalam kondisi selama berjalannya waktu, pandemi dan sebagainya, memang dalam usaha ini ada yang naik turun. Tetapi kalau saya bilang untuk penjualan kita saat ini masih dikatakan cukup konsisten. Di mana kita menggunakan di sini salah satunya adalah reseller dari kita. Jadi Bapak Bilo itu tidak hanya menjual langsung kepada end user, tapi kita juga menggunakan reseller teman-teman kita yang ingin membantu menjual dari produk-produk. Nah, tapi di sini kalau dikatakan tadi Mas Dedi udah bilang kirim ke Papua udah ya? India. Papua sekarang memakai. Sekarang Papua juga ya? Iya, maksudnya dari India. Dulu nama saya Irianto, sekarang jadi Papua Tono. Bisa. Dan kalau bisa memang pengennya kita bisa kirim ke mancanegara gitu ya Mas ya. Tapi selama terjadinya pandemi ini ada perasaan gimana gitu? Maksudnya kan yang awalnya ekspektasi kita pengennya kirim ke luar negeri, kirim ke seluruh Indonesia gitu kan, banyak yang beli, ekspektasi seperti itu. Karena memang kondisi yang kurang memungkinkan, perasaan apa nih yang timbul kira-kira? Gimana ya, saya bilang juga gitu ya, susah ya kondisi seperti ini. Tapi saya lagi ya, kita akan tetap berusaha gitu loh. Sekarang ini dalam kondisi mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Saya berharap seperti itu agar bisa normal kembali. Dan seperti ini ya kita yang tadi saya bilang kita hanya bisa coba melakukan terobosan-terobosan dengan penjualan melalui promo dan sebagainya. Kalau dibilang perasaan ya betul-betul juga dengan kondisi seperti ini. Ada nggak rasa kayak semacam yaudahlah putus asa udah selesai lah kita ya? Jangan putus asa, dosa. Ini mati. Bahaya ya. Jadi harus tetap bagaimana caranya kita untuk terus berinovasi, berkreatif di usaha ini gitu ya. Makanya saya minta juga di sini kita juga banyak tonton dari teman-teman. Saya juga banyak berdiskusi dengan teman-teman. Bagaimana sih mencoba menginovasi produk ini? Karena sekali lagi image-nya orang kalau kita menjual bantal itu rata-rata untuk tidur ya. Iya betul. Rata-rata gitu. Padahal bantal itu yang saya bilang bisa menjadi produk-produk yang bisa menjadi lebih gitu. Nah ini yang perlu kita untuk mempertahankan kondisi seperti ini ya, tidak lain kita harus tetap termotivasi, harus tetap menjaga kualitas, produknya juga inovasinya ditingkatkan dan sebagainya. Dan tidak lupa juga sekali lagi promo yang terus kita jadi jangan sampai ya terlupakan lah seperti itu. Itu coba giatnya seperti itu. Jadi memang saat ini mungkin di salah satu sosial media gitu ya, kita benar-benar bisa memberikan informasi mungkin yang tadinya nggak tahu apa ya, kita mau cari bantal yang unik, yang lucu, mungkin tidak hanya untuk tidur gitu kan, tapi memang bisa digunakan untuk aksesoris di rumah gitu, seperti yang kita lihat di kanan kiri kita di sini ya, bisa terlihat yang biasanya cuma lihat bunga-bunga aja atau mungkin pajangan foto, sekarang kita bisa taruh satu bantal yang kita lihat di estetik juga gitu ya, digunakan seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong gini Mas, kalau membicarakan value, pendapatan. Nah itu dia. Nah, kira-kira
buka usaha seperti ini gitu dengan pendapatan yang mungkin omsetnya menjanjikan gitu walaupun dengan modal yang seminim mungkin ibaratnya gitu. Betul. Mungkin ini buat rekan-rekan pemain juga ya di Batam, bahwa untuk saat ini kalau kita bilang omset kita sudah cukup lumayan, sudah berjalan. Kalau dibilang lumayan, yang saya maksud dengan lumayan ini adalah kita bisalah mencukupi kehidupan kita lah. Dan ini cukup menjanjikan bahkan mungkin dalam kondisi seperti ini aja kita bisa berjalan. Artinya dalam kondisi COVID seperti ini kita masih bisa bertahan dan cukup peminatnya itu maupun pemasarannya cukup bagus. Jadi untuk rekan-rekan jangan pernah takut untuk memulai produk yang sejenis seperti ini. Tinggal tergantung dari kalian mau seperti apa, ketekunan. Intinya jangan pernah berputus asa. Dalam kondisi apapun, kalau kita harus stay fokus, terus berinovasi, terus berkarya, saya yakin sih. Kalau saya bilang tadi adalah nilainya berapa, ya saya bilang cukup lumayan. Ya, bisa dikatakan jutaan. Nah. Wih, luar biasa. Jadi saya bilang, mohon maaf ini belum tinggi, tapi menjanjikan untuk kita menjadi lebih baik. Apalagi kalau kita bisa merobos ke luar ya. Mungkin teman-teman yang lain yang lebih sukses dari sini mungkin sudah sampai merobos ke mancanegara. Tapi kita lagi coba. Untuk saat ini kita baru bermain di dalam Indonesia. Yang pasti memang kuncinya adalah kita harus tekun gitu ya Mas. Jangan sampai kerasa misalkan nih di usaha awal banyak yang beli, ternyata tiba-tiba merosot menurun putus asa gitu. Betul. Ya. Akhirnya ujungnya tutup gitu. Kebanyakan para UMKM yang pernah saya tanyakan atau saya pernah ini, rata-rata mereka kebanyakan muncak di awal, lama-lama secara kurva dia menurun. Nah itu yang menjadi dilema. Gitu. Tetapi yang saya bilang bahwa dalam berbisnis itu ada yang namanya pasti naik turun. Nah bagaimana kita menyikapi dari masalah ini aja. Jadi stay fokus, saya yakin dengan fokus kerja keras, saya yakin kita masih bisa bertahan bahkan bisa mendapatkan hasil yang baik. Berarti memang itu dia teliti, tekun, cekatan itu adalah kunci untuk para pelaku UMKM ya. Benar seperti itu. Dan ini mungkin menjadi pemikiran buat rekan-rekan juga kita dan sebagainya untuk dapat fokus lah. Saya yakin fokus. Dan banyak mereka gitu. Para pemain itu rata-rata sering mandek itu karena faktor permodalan. Tapi saya bilang bahwa modal itu adalah relatif, tergantung dari kemampuan kita gitu. Tapi memang banyak kayak gini, Mas, saya mau buka usaha nih, gitu ya. Tapi nanti kalau seandainya nggak balik modal, saya rugi. Banyak pelaku UMKM yang mikir kayak gitu. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Misalkan, yaudah kita buka usaha, kita modal gitu. Terus tiba-tiba usaha kita nggak berlanjut gitu kan. Terus jadinya malah mikir, yaudah lah nggak usah buka usaha deh daripada tadi rugi gitu. Ada nggak kepikiran kayak gitu awalnya? Itu pasti. Kalau setiap, saya bilang tadi, kalau setiap usaha itu menguntungkan, saya akan tidak ada pekerja di Indonesia. Yang ada jadi pengusaha semua. Ya, dalam usaha itu pasti ada faktor untung dan rugi. Tapi saya bilang semua itu relatif, tergantung kita menyikapinya. Dalam kerugian itu kan bukan berarti kita harus berputus asa. Saya pernah mengalami itu di mana posisi saya dalam kondisi turun, tapi kembali lagi tergantung dari mentalitas kita, tergantung dari kemauan kita, tergantung dari keinginan kita yang kuat untuk bangkit. Segala sesuatu ini pasti bisa, saya yakin. Oke deh kalau gitu. Itu dia sahabat UMKM. Kita baru ngobrol sedikit nih bersama Mas Dedi. Masih banyak lagi yang kita kupas tuntas. Jangan kemana-mana ya. Masih tetap bersama kami, bersama saya Rara Tanjung dan Mas Dedi dan Mbak Bokilo. Sahabat Indonesia, balik lagi bersama saya Rara Tanjung dan juga Mas Dedi, seorang pelaku UMKM dengan
ada produknya Baba Pillow yang bagus banget ya. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita nih. Nah, Mas Dedi, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya dari awal tentang usaha-usaha yang dibuat saat ini. Nah, kita pengen tahu nih gimana sih cara untuk mendapatkannya si produk Baba Pillow yang saat ini pasti banyak banget yang pengen punya ya teman-teman ya, sahabat Indonesia. Kira-kira caranya di mana nih biar kita bisa langsung memilikinya? Sebenarnya mudah ya untuk mendapatkan produk kita. Kita udah melalui Instagram ada, melalui Facebook juga ada, dan bisa juga menghubungi langsung ke kita di nomor WA 0812 8697 3889. Nah itu dia teman-teman, mungkin bisa langsung dilihat dari di bawah layar ini ya. Nanti akan kita perlihatkan gimana caranya untuk mendapatkan produk Baba Pillow. Wow, luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong gini Mas Dedi, kan banyak sekali orang-orang yang pengen mendapatkan produk dengan cara yang sangat mudah. Yes. Apakah sudah bekerja sama dengan satu e-commerce atau mungkin punya market sendiri nih, kita punya toko sendiri, mungkin ada satu toko yang stay kah, atau hanya menggunakan via online saja? Untuk e-commerce kita baru bekerja sama dengan Shopee. Terus untuk beberapa pemasaran untuk pemesanan segala macam itu kita biasanya langsung masih berlaku dengan langsung. Oke. Berarti bisa dengan menghubungi nomor telepon yang tadi Mas Dedi sudah informasikan gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong dengan pemasaran nih, kira-kira bagaimana sih cara untuk memastikan pemasaran yang baik saat ini? Memang kan di saat era pandemi kayak gini kita agak bingung ya untuk memasarkannya melalui apa, bagaimana caranya. Ada trik dan tips tersendiri nggak nih dari Mas Dedi? Di masa pandemi ini kita memang agak kesulitan bertatap langsung dengan customer. Artinya bahwa kita harus mencari solusi, salah satunya adalah dengan melalui online tadi. Ya untuk saat ini ya kalau dibilang tips yang paling mudah adalah ya melalui pemesanan dan melalui order langsung ke kami, dari semenjak pengiriman gambar sampai gambar itu di-approve sampai kita langsung pembuatan produk, kita hanya bisa melakukan melalui interaksi by telepon atau WA. Seperti itu sih. Jadi kalau misalkan untuk masalah nanti hasilnya seperti apa, biasanya kita langsung kontak secara langsung aja kepada si pemesan. Seperti itu. Tapi kalau seandainya dari sahabat Indonesia ada yang pengen menjadi reseller atau mungkin Rara nih gitu ya, pengen tadi kita bahas masalah reseller ya. Kita sebenarnya membuka peluang juga untuk pemasaran bantal Baba ini adalah melalui beberapa reseller. Dan biasanya kita nanti akan berkontak langsung, kita menentukan dia mau seperti apa, harganya berapa, sampai nanti cara pemasarannya seperti apa. Nanti kita biasanya langsung berinteraksi, baik itu secara bisa langsung ketemu tatap muka atau melalui WA. Dan persyaratan nanti sangat mudah lah yang kita lakukan. Yang paling penting adalah bagaimana penyesuaian ini bisa masuk harga ke pasaran. Berarti bisa dibicarakan terlebih dahulu ya, kita diskusikan dulu nih baiknya seperti apa, enaknya gimana gitu ya. Karena memang di mana banyak sekali pelaku UMKM yang ngerasa saya nggak bisa memproduksi, gitu ya, saya nggak ngerti caranya gimana kalau saya mau jadi reseller saja, gitu. Betul. Nah, gini, kemudian dari reseller kita adalah kita sampai saat ini belum menentukan misalkan apakah dia bisa dibilang bahwa tanpa modal lah reseller ini. Yang kita harapkan adalah dari resell ini adalah keinginan dia kuat untuk pemasaran produk ini. Bagaimana dia menyampaikannya, bagaimana dia, yang paling penting adalah tadi mau enggak dia melakukan, kemauan itu yang penting. Jadi kalau hanya sekedar reseller dia hanya menjual kok, itu biasanya kita lihat kita nggak terlalu tertarik untuk hal itu. Tapi kita sama-sama ingin membantu bahwa kalau dia memang mempunyai keinginan yang kuat, nah itu yang kita lebih pentingkan untuk maju bersama. Jadi reseller itu bukan hanya, sekali lagi saya tekankan, bukan hanya dia ikutan jual dong. Karena bagi saya hal seperti itu tidak akan menjadi baik gitu. Yang paling penting adalah keinginan dia yang kuat untuk bisa
menjadi reseller yang baik. Oke. Untuk masalah dia sendiri, bisa dikatakan kalau bilang perlu nggak sih saya modal, saya bilang jangan takut bahwa modal itu tidak penting buat kita, yang penting keinginan. Berarti keinginan dulu, Yes. benar-benar kita mencari reseller yang dalam jangka panjang ini dia Betul. memberikan dedikasinya gitu ya, Betul. benar-benar kecemplung deh di dunia inilah gitu ya, Jadi kita resellernya Baba Pillow gitu. Kita nggak penting, saya punya, bisa dikatakan, saya mau deposit dulu dong, itu saya nggak penting. Oke. Yang paling terpenting adalah keinginan dia untuk bisa memasarkan produk tersebut. Oke. Seperti itu. Nah kalau dari Mas Dedi sendiri ini kan sudah berkolaborasi dengan sahabat dekat, teman dekat, itu adalah Mas Eka yang tadi sudah disebutkan ya. Kira-kira nih dari Mas Dedi dan Mas Eka, kedepannya pengen seperti apa sih? Ini karena kan saat ini kita masih berada dalam masa pandemi ya, gitu. Kedepannya pengen seperti apa nih dalam usaha ini? Kalau bicara ke depannya mungkin ya kita pengen lebih sukses lagi lah ya. Amin. Dan bertahan sampai dengan ya kalau bisa seumur hidup. Seperti itu kan ya, Iya dalam betul. berusaha gitu. Hmm. Dan cuman kita akan tetap bertahan, kita akan tetap fokus tadi. Saya tekankan karena sekali lagi bahwa selama kita masih bisa bekerja keras, selama kita bisa bertahan di masa apapun ya, mungkin dalam masa pandemi ataupun masa-masa yang mungkin tidak ada masa pandemi, saya yakin keberhasilan itu bisa. Artinya bahwa usaha itu tidak pernah membohongi hasil. Oke. Selama kita berusaha keras, pasti ada hasil. Kembali lagi ya, teliti, tekun dan cekatan Yes. itu adalah kunci. Yes. Kita Oke. sama tahan banting lah. Tahan banting Yes. ya, jadi memang mental harus kuat nih Yeah. gitu. Jangan mudah putus asa, karena kalau putus asa itu adalah dosa. Bunuh diri, mati. Bunuh diri mati dosa gitu ya. Oke deh kalau gitu, terakhir nih Mas Dedi, aku pengen tahu lagi nih. Mungkin ada beberapa sahabat Indonesia yang pengen tahu juga ya. Boleh dong kasih tips dan triknya nih, gimana untuk para pelaku UMKM agar tahan banting juga ya khususnya, dan juga bisa memberikan edukasi untuk teman-teman yang mungkin yang awalnya pengen membangkit usaha tapi gagal lagi karena ya itu mentalnya belum kuat, mungkin terpikir belum mulai tapi takut rugi gitu ya. Boleh dong dikasih tips dan triknya nih untuk kita semua. Kalau saya bilang, saya hanya satu kata ya, atau beberapa kata tipsnya, jangan pernah kapok gitu. Jangan pernah kapok. Karena setiap usaha itu pasti mendatangkan hasil. Sekali kita kapok, ya udah, hidup lo di situ aja. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi untuk para sahabat-sahabat UMKM, kalau memang ingin berusaha, tadi 3, tekun, telaten, teliti, cekatan, itu tetap dilakukan, sama tahan banting, dan jangan pernah menyerah atau kapok. Oke deh kalau gitu, boleh kasih tepuk tangan dulu dong sahabat Indonesia buat Mas Dedi. Oke deh, senang banget bincang-bincang ngobrol-ngobrol sama Mas Dedi. Terima kasih banyak ya sudah memberikan informasinya bagaimana kedepannya nanti untuk para pelaku UMKM yang mungkin saat ini bisa menjadi motivasi kita semua ya, bagaimana baiknya, enaknya kita melawan pandemi dengan usaha kita yang selalu berinovasi, selalu mengkreasikan apa yang ada di pemikiran kita menjadi suatu usaha seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih Mas Dedi. Salam juga buat Mas Eka ya, yang pasti sehat selalu, makin lancar usahanya dan makin maju untuk Baba Pillow. Oke deh kalau gitu. Terima kasih sahabat Indonesia sudah mengikuti acara kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan acara kita dan jangan lupa share video kita, dan kamu bisa menjadi seseorang atau menjadi pelaku UMKM yang sukses ke depannya. Maka dari itu saya Rara Tanjung pamit undur diri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.